Baik, selamat pagi semua. Apa kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Sekarang saya akan memberikan materi tentang ritme dalam not balok. Kalau sebelumnya di pertemuan minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana membaca pitch atau tinggi rendahnya nada, berarti sekarang kita akan belajar tentang yang namanya ritme atau ketukan dalam not balok. Tetapi sebelumnya kita akan review sedikit tentang secara keseluruhan tentang cara membaca partitur. Saya akan mencoba menjelaskan sesederhana mungkin sehingga mudah ditangkap oleh anak-anak sekalian. Ya, kita review kembali ya. Jadi ada 5 garis paranada yang berfungsi untuk meletakkan not balok. Garis paranada adalah 5 garis sejajar dengan 4 ruang kosong atau spasi untuk menempatkan not balok sesuai dengan tinggi rendahnya nada. Apa kemarin tinggi rendahnya nada? Pitch. Not, clef, dan tanda ketukan ditempatkan pada garis atau ruang kosong di antaranya. Termasuk juga menuliskan tanda birama, tanda diam, tanda ketukan, dan lain-lain diletakkan dalam garis paranada. Ya, ini solmisasi dengan nada C. Ya, jadi persamaannya notasi balok dengan notasi angka. Ini masih menggunakan nada natural, nada C. Jadi sesuai dengan tingginya berarti not balok digambarkan semakin naik. Kalau misalnya dia semakin rendah, berarti dia nadanya semakin turun. Dan peralihannya ada di kunci F. Ya, di manakah letak tanda birama? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Dia ada di pojok kiri ya, pojok kiri 4/4. Di situ tulisannya ada 4/4. Disitulah kita tahu tanda birama atau lagu tersebut menggunakan birama berapa. Ya. Contohnya ini lagu sederhana. Lagu sederhana yang kalian juga pasti pernah menyanyikan ketika kalian masih anak-anak ya. Lagu Twinkle Twinkle. Twinkle Twinkle Little Star. Jadi kita bisa membaca dengan not balok misalnya C C G C C G G A A G. Lebih susah ya. Kalau pakai not angka dia lebih mudah. Do do sol sol la la sol fa fa mi mi re re do. Sol sol fa fa mi mi re. Sol sol fa fa mi mi re. Do do sol sol la la sol fa fa mi mi re re do. Ya, kira-kira cara membacanya seperti itu. Kemudian nah ini kalau diubah ke dalam bentuk notasi angka seperti ini. Baik, sekarang kita akan beralih ke cara membaca ketukan ya. Saya akan bacakan. Notasi balok digunakan dalam penulisan notasi musik. Setiap nada mempunyai frekuensi yang berbeda, sehingga penempatan posisi not pada garis paranada dilakukan berdasarkan tinggi rendahnya nada tersebut. Sebuah not balok mewakili sebuah nada. Bentuk not balok tersebut menunjukkan hitungan atau ketukan yang terdapat pada nada yang diwakilinya. Dalam penotasian musik dikenal 2 kondisi, yaitu not dan rest.
not digunakan untuk menunjukkan adanya nada tertentu. Misalnya kita menulis dalam notasi angka, not itu tertulis dalam bentuk angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau misalnya dia oktavnya semakin naik, berarti di angka 1 diberi titik atas. Naik 2 oktav berarti titiknya diberi 2 dan seterusnya. Kalau misalnya dia nadanya rendah, berarti titiknya ada di bawah. Sedangkan rest itu berarti menunjukkan tanda diam atau tanda henti. Dalam notasi angka biasanya ditulis dalam bentuk angka 0. Jadi semuanya itu berfungsi ya, tidak ada angka-angka yang tidak terpakai. Bahkan angka 0 sendiri memiliki peranan yang penting pula dalam partitur lagu. Nah, sekarang kalau misalnya dalam notasi balok itu seperti apa sih? Coba kita lihat ya. Ya. Ritme atau ketukan bisa dilihat dari bentuk notasi balok sendiri. Notasi balok yang utuh itu terdiri dari 3 bagian. Ada kepala, ada tangkai, dan ada bendera. Itu yang utuh, tetapi nilainya tidak utuh. Kita ulas satu persatu. Yang pertama itu yang seperti huruf O, yaitu not balok dengan nilai 4 ketuk ya, dengan nilai 4 ketuk. Kemudian di sebelahnya ada tanda rest. Tanda rest itu adalah tanda henti. Itu juga nilainya 4 ketuk. Sebelahnya ada tanda notasi balok yang berbentuk lingkaran diberi tangkai dan lingkarannya putih ya, tidak dihitamkan. Itu juga punya fungsi, dia memiliki nilai ketukan 2 ketuk dan bentuk tanda diamnya seperti tanda diam 4 ketuk, hanya segi panjangnya itu mengarah ke atas. Kalau yang 4 ketuk tadi arahnya ke bawah, yang 2 ketuk arahnya ke atas. Kemudian selanjutnya itu ada lingkaran, ada kepala yang di blok hitam dan ada tangkai. Itu berarti nilainya 1 ketuk. Nilainya 1 ketuk. Di sebelahnya ada tanda rest atau tanda diam yang bentuknya seperti itu ya, susah dijelaskan tapi seperti itu bentuknya, itu nilainya juga 1 ketukan. Kemudian ada tanda not balok, simbol not balok yang isinya full. Jadi ada kepala, tangkai, dan bendera. Kepalanya di blok, itu berarti nilainya 1/2 ketuk. Ya, tanda istirahatnya ada di sebelahnya. Itu malah nilainya 1/2 ketuk ya. Kemudian selanjutnya ada simbol not balok yang isinya berupa kepala, tangkai, dan 2 bendera. Itu nilainya 1/4 ketuk. Tanda diamnya seperti yang tergambar di sebelah not itu. Dan yang terakhir ada 1/8 ketuk. 3 bendera, 1 tangkai, dan kepala yang di blok hitam. Tapi itu jarang dipakai ya, biasanya dipakai untuk lagu-lagu yang memiliki tempo yang agak sulit, agak ngebeat. Biasanya kita memakai ketukan 1/8 ketuk. Semoga cukup jelas ya di bagian ini. Jadi itu adalah
ritme atau ketukan yang tergambar dalam simbol notasi balok. Jadi semuanya penting. Kalau tinggi rendahnya nada itu ya kita bisa lihat dari naik turunnya notasi balok dalam garis paranada. Tapi untuk ketukannya kita lihat dari bentuknya. Ini harus dihafal, wajib dihafal. Kemudian, nah, ada simbol titik di belakang not. Perhatikan, simbol titik di belakang not itu nilainya sekali lagi saya ulangi, nilainya adalah setengah ketuk dari not yang ada di depannya. Sekali lagi, tanda titik di belakang not balok itu nilainya setengah ketuk dari not yang ada di depannya. Jadi bukan satu ya. Coba kita lihat nomor 1. Nomor 1 itu bentuk ketukan 4 ketuk. 4 ketuk ditambah titik di belakangnya berarti yang di belakangnya bernilai 2. Jadi nilainya adalah 6 ketukan. Ya, biasanya itu dipergunakan untuk lagu yang memiliki birama 6/8. Kemudian nomor 2 itu berapa? Iya, 3 ketuk. Tahu dari mana 3 ketuk? Baik, notasinya nilainya 2 ketuk dan titiknya itu jangan dihitung 1 ketuk ya. Maksudnya, oh titik itu 1 ketuk, bukan. Tapi dihitung dulu bahwa dia adalah setengah dari not di depannya. Setengah dikali 2 adalah 1. Jadi 2 tambah 1 sama dengan 3. Kemudian yang nomor 3 itu not 1 ketuk. Titiknya berarti setengah kali 1. Setengah kali 1 sama dengan setengah. Berarti 1 ditambah setengah adalah 1/2. Ya, jadi intinya titik itu adalah setengah ketuk dari not yang ada di depannya kemudian dijumlahkan. Ya, patut dipahami. Ya. Oke, misalnya kita sekarang akan belajar lagu sederhana ya, lagu sederhana yang berjudul Bintang Kejora. Ya, Bintang Kejora, bukan Lesti Kejora ya, tapi Bintang Kejora. Biasanya penempatan penciptanya ada di sebelah kanan, ciptaan A.T. Mahmud. Arrangernya biasanya ada di bawahnya. Temponya dinyanyikan agak lambat. Nah, ini dengan menggunakan birama 4/4. Oke, ayo dihitung itu kita mulai dari nada apa ya? Kita mulainya dari nada apa coba? Mari kita hitung. Pitch-nya, tangga nadanya kita hitung dimulai dari G atas ya, G oktav 1 atau sol tinggi ya. Saya lebih mudah menggunakan not angka daripada not balok ya. Lebih terbiasa not angka. Saya akan terjemahkan dalam bentuk not angka aja. C ya. Do 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 re mi fa sol. Sol do. Terlalu tinggi ya. Saya ambil nada yang saya turunkan nadanya. Oke, stop dari situ. Di baris pertama kalian melihat ada beberapa ketukan. Ku pandang langit ya. Dari ku itu nilainya adalah 1/2. 1/2 itu berarti diikuti oleh not setengah di belakangnya. So, mudah-mudahan ketukannya terdengar ya. So, la, sol, fa, mi,
4 ketuk itu harus dinyanyikan ya. 4 ketuk harus panjang karena dia tidak ada tanda diamnya. Sol, la, sol, fa, mi, fa, sol, mi, fa, sol, la, fa, re, mi, fa, sol, mi, do, re, mi, fa, re, si, mi, re, do. Ya. Kalian bisa menyanyikannya? Oke, ketinggian ya. Oke, saya turunkan sedikit ya. Saya akan menyanyikan notasinya, kalian mengikuti dan kita akan bersama-sama menyanyikan lagunya. Sol, la, sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa, re. Fa, sol, fa, mi, re, do, si, re, la, sol, mi, sol, la, sol, fa, mi, fa, sol, mi, fa, sol, la, fa, re, mi, fa, sol, mi, do, re, mi, fa, re, si, mi, re, do. Kita nyanyikan lagunya sama-sama. 1, 2, 3, 4. Ku pandang langit penuh bintang bertaburan, berkelap-kelip seumpama intan berlian, nampak sebuah lebih terang cahayanya. Itulah bintangku, bintang kejora yang indah selalu. Ya, kayak begitu ya anak-anak. Asal kita menyanyikan sesuai dengan ketukan, lagu itu akan terdengar lebih indah. Kalau kita menurut ketukannya, nurut pitch-nya tepat, lagu itu akan indah. Tapi kalau kita ngasal, semua apa yang kita dengar, yang kita tiru, lagu itu kurang indah. Dan apalagi kalau misalnya kita sebuah lagu akan menjadi lebih indah apabila pitch-nya tepat, ketukannya tepat, temponya tepat, dan dinamikanya tepat ya. Jadi pertemuan ke depan kita akan mencoba belajar tentang tempo dan dinamika. Baik. Nah, sekarang yang tidak luput dari pembelajaran adalah birama. Birama itu sangat menentukan irama sebuah lagu. Jadi ada birama 2/4, 3/4, 4/4, 6/8. 2/4 itu misalnya sederhananya begini. Jadi dalam ketukan pertama itu harus diberikan tekanan. Jadi biar iramanya lagu itu terlihat. Misalnya lagu 2/4 itu biasanya lagu mars atau lagu himne. Tapi rata-rata lagu yang memiliki irama cepat itu temponya 2/4. Misalnya saya mencontohkan lagu Bangun Pemudi-Pemuda. Harusnya ketukan, kalau kalian dengar, bangun pemudi-pemuda Indonesia. Iramanya tidak nampak, tapi kalau kamu kasih ketukan tekanan di ketukan awal,
tu, tu, tung. Bangun pemuda Indonesia. Jadi di ketukan pertama setelah garis birama itu diberikan tekanan, ya. Kalau 3/4 itu iramanya biasanya musik waltz. Musik waltz itu biasa digunakan untuk dansa. Contohnya lagu, kamu tahu lagu Mother How Are You Today? Saya coba contohkan ya. Iramanya gini. Ya. Jadi Mother, how are you today? Here is a note from your daughter. Give me everything is okay. Mother, how are you today? Ya, jadi tekanannya ada di ketukan pertama setelah tanda birama. Semua berlaku juga untuk not yang 4/4. 4/4 itu sangat umum lagu pop, lagu nasional itu sering menggunakan not 4/4. Misalnya ya banyak contohnya. Saya ambil contoh lagu apa ya? Lagu ya, kalau lagu nasional Indonesia Raya itu menggunakan birama 4/4. Nah, 4/4 Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri. Nah, contohnya itu dengan birama 4/4. Nah, 6/8 itu berarti dalam satu birama itu terdapat 6 ketukan. Ya, dalam satu birama terdapat 6 ketukan. Misalnya lagu A Thousand Years. Saya lupa liriknya, tapi ingat ketukannya. Do 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 mi re da 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 selanjutnya itu 6/8. Jadi intinya birama itu menunjukkan dalam garis birama itu ada berapa ketukan sih, ya. Kalau 2/4 ya isinya bisa not yang memiliki nilai satu ketuk isi 2, ya. Atau misalnya setengah ketuk isi 4 not. Kalau misalnya 3/4 bisa yang berupa 3 ketuk yang nilainya 1 ketuk, atau satunya 1 ketuk, satunya 2 ketuk, atau 3 ketuk sekaligus, yaitu tergantung ya. Jadi kalau misalnya notnya 1 ketuk, ya berarti suku katanya lebih cepat. Kalau misalnya ketukannya lebih panjang, berarti biasanya suku katanya itu diperpanjang. Misalnya lagu Mother How Are You Today tadi, mi 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 re, Mother How Are You Today. Nah, itu berarti karena ketukannya nilainya gede, jadi suku katanya diperpanjang. Kalau misalnya
suku katanya pendek, berarti dia nilainya satu ketuk. Misalnya tadi bangun pemuda pemudi, tang taratang taratang tang, bangun pemudi pemuda. Nah itu berarti birama 2/4, dan dalam satu birama itu ada ketukan yang nilainya 1. Semoga tambah bingung ya. Enggak lah ya, semoga kalian cukup jelas. Ya kalau birama itu biasanya menentukan kita untuk sebagai konduktor atau dirigen. Nah, dirigen tuh harus memperhatikan tanda birama. Kalau setelah garis birama itu berarti tangannya turun. Ya, kalau misalnya 2/4 kan begini, tuh 1, 2, bangun pemudi pemuda. Ya, kalau 3/4 kan turun samping naik, turun samping naik, turun samping naik. 4/4 berarti turun dalam keluar naik, turun dalam keluar naik, turun dalam keluar naik. Ya, kalau Indonesia Raya tuh naik dulu. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Ya. Jadi kalau lagunya tegas ya tangan harus tegas, tapi kalau lagunya dia lembut ya tangannya harus mengikuti. Itulah dirigen itu ada fungsinya, jadi bukan cuma sekedar penghias paduan suara tapi memiliki fungsi. Ya kalau 6/8 ya berarti jarang sih ya, biasanya ditembak 3/4. Ke dalamnya 2, keluarnya 2. Sorry. Kalau dia udah mahir ya dia hanya memberikan tekanan pada ketukan yang harus dimulai. Misalnya da 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 la 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 da da la na 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 na. Jadi ekspresi yang main ekspresi wajah. Ya. Oke anak-anak, saya kira cukup sekian dan terima kasih. Kita akan lanjut ke video berikutnya. Semoga apa yang saya berikan ini bisa dipahami dan bisa memberikan manfaat pada kalian semua. Salam sehat, tetap menjaga protokol kesehatan. See you next time.